saya pun lagi belajar sama panjenengan masyarakat. Terkadang maaf nun sewu, banyak orang punya pemahaman saya lulus dari Indosiar, keluar dari Indosiar terus bisa ceramah sedemikian rupa. Nggak semudah itu Bapak Ibu. Kalau ngaji hanya sekedar mondok di Indosiar, internet sekarang lebih pinter Bu. Masa ngaji cuman modalnya lewat internet? Apa besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Si ceramah begini saya konsep dulu, saya ngaji dulu, prihatin dulu di rumah. Bagaimana latihannya? Dari umur 8 tahun saya latihan ceramah, dari habis isya sampai subuh, dari isya sampai subuh tiap hari. Ngantuk sebentar saja nggak boleh sama bapak saya. Supaya apa? Ngaji kok dari isya sampai subuh. Kuat meleknya saya praktekin sekarang Bu. Saya jarang banget tidur, paling tidur di perjalanan Bu, paling 10 menit. Itu juga dinamakan bukan tidur sempurna, tapi menurut saya luar biasa nikmat. 10 menit tidur terus datang di sini langsung fresh lagi 10 menit, itu udah luar biasa. Makanya tadi jujur saja Pak Banser ini nggak protokoler ini. Kan perjanjiannya jemputannya di terminal Karangpucung. Oh, saya mampir ke Alfamart yang sebelum Karangpucung, yang sebelah kanan jalan dari arah wetan, yang setelah pom bensin itu. Kenapa saya mampir Alfamart padahal saya lagi puasa? Supir saya perlu nginum. Walaupun saya puasa, tapi kan supir perlu otak cerdas. Bawa mumpuni loh, bawa nyawa. Perlu udut, perlu kopi. Iya, perlu ngerokok dan lain sebagainya. Maka saya mampir ke Alfamart. Banser weruh mobil saya menggok ke Alfamart, dijemput di Alfamart. Belum pula pakai kaos kaki saya. Akhirnya, wih, kenapa Banser langsung kaos kakian, banter banget saya. Ya nggak apa-apa sih, saking semangatnya Pak Banser, baru lihat mobil saya dari terminal, kayak mumpuni kayaknya, langsung dijemput ke Alfamart. Nah itu maksud saya kenapa saya di perjalanan tidur 10 menit udah sempurna, karena memang dari sini pindah lagi ke Cimanggu, dari Cimanggu nanti malam di Prokerto. Ini saya perlu waktu. Kenapa saya masih sehat? Alhamdulillah, karena dari sejak kecil udah biasa begitu Bu. Udah biasa puasa dari kecil pula. Udah jadi angon wedus tiap hari. Wedus kedingon rewel-rewel Bu, namanya wedus. Weruh baru ada tanaman hijau tapi kan gune tanggane, terus ngomong dus-dus aja, tetap dipangan baik. Saya jaluk ngapura. Saya dari kecil juga jadi bakul es keliling. Saya jadi bakul es. Kemarin saya ngaji di Desa Pabrasan, Kecamatan Sampang, bareng saya udah dewasa. Ada orang ngasih duit 1.200 tengkulo, 1.200 perak. Saya bingung, ini duit apa nih ame duit 1.200? Si perasaan saya bukan tukang parkir. Parkir aja sekarang 2.000 masih kurang 800 kiwong. Ini duit apa Pak? Ternyata dia bilang, dulu pas saya lagi gebyok nang sawah, jenengan adol es aku utang. Saya malah nelangsa Bu, ya Allah, ini orang masih kemutan, punya utang sama saya 1.200. Tapi saya ketika disarutang barang udah dewasa, saya dikasih duit 1.200, ternyata itu orang masih kemutan, dia utang sama saya. Ini satu teguran dari Allah. Mumpuni kue kelingan, kue kecilik, kue urip perkasa, kue anaknya wong orang duwe, kue pangon wedus, kue bakul es. Ketika ditegur saya nyarutang 1.200 bareng saya udah dewasa, itu kan satu teguran bagi saya, supaya saya jadi mubaleghah yang tanggung jawab, yang harus andap asor tetap tawadu. Walaupun udah dibilang sama MC juara 1 berulang kali, itu terlalu memuji saya, membawa nama baik Cilacap dan lain sebagainya, saya tetap bakul es, saya tetap bangun wedus. Kenapa? Saya diingatkan dengan ada orang nyarutang 1.200, supaya saya jadi mubaleghah yang tetap andap asor, yang tetap tawadu, yang tetap rendah hati. Saya menyampaikan begini, maaf Bu, namanya putra putri panjenengan pun ketika ingin besok kelak jadi orang yang sukses, mampu membawa nama baik orang tua, ajarkanlah prihatin,
ajarkanlah hidup yang sederhana. Walaupun jenengan wong sugih, walaupun jenengan orang yang kaya raya, tetap ajarkan anak adab asor, tawadhu, rendah hati, supaya pun besok kelak besar jadi orang sukses, tetap orang yang membumi, orang yang rendah hati, orang yang mampu mendem jronjong dur karo wong tua. Amin Allahumma. Dina langsa kulalah. Soalnya terkadang banyak orang lihatnya cuma mumpuni keluar dari Indosiar, gak semudah itu Bapak Ibu. Indosiar itu kata kiai saya batu loncat, lantaran sebagai wasilah saya dikenal oleh masyarakat. Tetap dari rumah saya belajar latihan prihatin pun saya harus mondok Bu. Gak sekedar saya ceramah modal dari internet, cuma denger ngutip dari mana, nggak bisa, harus mondok dulu. Saya sampai 26 tahun tua kaplak begini saya juga masih mondok. Saya mau tanya nih Bu, Assalamualaikum. Jenengan kalau pernah marahin anak, kiai saya bilang, maka salah satu cara untuk memisah orang tua yang suka tukaran marahan pasea sama anak, salah satunya dipisah rada jauh. Kalau udah dewasa disuruh merantau, cari ilmu, cari rezeki. Masih anak monggo dititipin ke madrasah, dititipin ke pesantren. Bu, anaknya Pak Rudi yang nomor pertama saja mondok di Ihya Ulumuddin di Kesugihan. Saya yakin nih kalau di Karangpucung orang tua pasti paham. Kadang orang tua maaf agamanya kurang mencukupi, maka anaknya dititipkan ke pesantren. Itu salah satu cara untuk mendidik anak kita supaya dewasa. Bocah di pesantren pasti anak sadar. Sadarnya gimana? Akan berpikir dewasa. Ya Allah, ternyata begini ya rasanya jadi santri, kayak iwak gurame. Tiap hari dipakani cacakan kangkung. Saya di pondok pun dulu nggak kerasan saya. Kenapa nggak kerasan? Ya gane kangkung dicajak, dilomboki kalau diuyai wungkul. Kan persis kayak iwak gurame. Begini nemen ya Allah, rasanya jadi santri kayak iwak gurame. Pancen bener ya Allah, iwak sing paling enak sengalam dunya, masakan paling enak sengalam dunya. Gue masakannya mamane. Aku njaluk ngapura, sering bantah karo mak, sering ngomong elek maring bapak, utawa kula kurang manut karo wong tua. Aku njaluk ngapura ya Allah, muga-muga bapak mama ke kula diparingi sehat panjang umur, ben ngesuk aku balik kang pondok bisa nyicipi kangkunge mama ke. Anak pasti di pondok itu berpikir dewasa Bu, mandiri. Akhirnya apa? Wong tua di rumah pun pasti ikut mikir, ya Allah, kayak anaknya nang pondok bisa urip apa ora ya. Lagi nang omah mangkat sekolah cawet bae disanding-sanding enak. Nang pondok kon ngumbai cawet dewek. Ki bocah nang pondok mangan apa? Sehat apa ora? Muga-muga anakku duwe ilmu-ilmu sing manfaat barokah. Sing manut karo Pak Kiai. Hasil maksud goning luruh ilmu. Barang anaknya bali dari pondok isine koreng sama gudig. Plus tuma. Ya Bu ya, yang anaknya di pondok pasti paham pisan. Maaf, walaupun anak di pondok sampai korengan gudigen gak apa-apa Bu. Udah penyakit parah hiki, cuma koreng sama gudik. Makanya namanya santri pasti habis bekas mur sama baud. Tapi walaupun santri korengan gudigen, justru namanya santri ngerasakna pahitnya. Bagaimana rekasannya cari ilmu sampai korengan sama gudigen tuh, justru naik lagi kemeroyak kayak gue gatelan. Ibu tahu bahasa muyer gitu, luar biasa paham betul ini. Mune gatel nganti kemeroyak muyer pisan. Justru itulah ilmu dari pakai manfaat banget buat santri-santri dan anak-anak kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi jangan salah ya Bu, ini maaf, kita harus menghilangkan vonis dari masyarakat begini. Maaf, ada anak nakal dibuangnya ke pesantren, giliran anak pinter di sekolah ranking siji, orang tua bilang, anu bahasa Sunda kalau manggil anak perempuan apa? Neng. Kalau kamu di sekolah ranking 1, maka akan tak masukin ke sekolah favorit. Rata-rata begitu.
Tapi giliran anak bocah nakal, bocah bodoh, wong tuane ngucap bocah nakal pisan, tak lebokna pesantren gue. Begitu di masyarakat. Emang pesantren itu ngebuangan bocah nakal dableg. Saya sebagai penghuni pesantren saya nggak terima tuh. Pesantren di sini ngebuangan tok. Kita masyarakat orang tua punya prinsip begini, harus cita-citanya. Neng, kalau kamu di sekolah ranking siji, maka saya masukkan kamu ke pesantren. Gitu. Jadi anaknya ya ilmu umumnya pinter, agamanya kuat. Jangan malah pesantren cuma buat buangan anak nakal. Kejadian nih, ada anak 15 tahun, maaf, hamil di luar nikah. Masih usia SMP. Barang anak itu lahir, bayinya lahir, orang tuanya menghendaki anak ini walaupun udah jadi seorang ibu, tetap kepingin melanjutin sekolah. Didaftarin di sekolah negeri nggak keterima, apalagi yang favorit wong anu wis duwe anak. Akhirnya apa? Jalan akhir dimasukin ke pesantren. Ternyata di pesantren ora gelem ngaji, ora gelem salat. Kancane murojaah dhewek ora gelem, kancane apalan dhewek ora gelem. Malah metu saking pesantren nakalnya luar biasa. Akhirnya masyarakat pada mengvonis, ih bocah santri kok kayak gue ya, bocah pondok kok seperti itu ya, kiai ini kepriwe sing nggonen didik, kiainya yang sidi salah.